Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kesempatan kali ini saya berkesempatan sowan ataupun silaturahmi di Desa Plobangan, di mana di sini desa wisata religi. Tepatnya kali ini berada di pesanggerahan dari Ki Ageng Wonosobo. Seperti kita ketahui, mungkin masyarakat Wonosobo dan sekitarnya sudah memahami setiap hari ulang tahun Wonosobo, tentunya ada beberapa prosesi yang dilaksanakan, diantaranya ada Bedat Sengkolok, betul kedaton dan sebagainya. Nah, salah satunya di Desa Plombangan ini untuk prosesi bedul kedaton. Nah, bersama Bapak Kepala Desa ingin mengetahui apa sih prosesi bedul kedaton? Ya, Pak Rus, ini bagaimana untuk setiap tahunnya Kabupaten Wonosobo menengarai ulang tahunnya, hari jadinya, tentunya ada prosesi bedul kedaton. Salah satunya yang tentunya diambil tanah dan juga airnya berasal dari Desa Plombangan. Diceritakan tentang bedul kedaton sendiri, Pak. Silakan. Iya, baik, terima kasih bahwa terkait untuk prosesi bedol kedaton itu betul setiap hari ulang tahun ataupun hari jadi Kabupaten Wonosobo itu ada salah satu agenda ataupun ritual yang dilaksanakan di Desa Plombangan. Mungkin perlu dijelaskan dulu bahwa ini tepatnya adalah di Dusun Wanusaba dan Desa Plombangan. Kenapa? Karena memang makam Ki Ageng Wonosobo ini ya salah satu dusun yang bernama Wanusaba ini ya di Dusun Wanusaba Desa Plombangan ini. Nah, itu agak nyambung dengan sejarah Ki Ageng Wonosobo. Kembali ke salah satu agenda bedul kedaton itu bahwa betul setiap tanggal 23 Juli. Kalau hari jadi Kabupaten Wonosobo kan tepatnya tanggal 24 Juli. Iya. Nah, ini untuk prosesi bedul kedatonnya dilaksanakan tanggal 23 Juli di setiap tahunnya. Adapun proses itu adalah sebagai satu bentuk simbolis boyongnya yang dulu asal muasal ataupun tempat Wonosobo adalah di Dusun Wanusaba Desa Plombangan ini, maka diboyong atau dibedol yang sekarang pindah ke kota yang ada sekarang. Adapun prosesinya secara simbolisnya adalah pengambilan tanah dari area makam Ki Ageng Wonosobo dan juga mata air ataupun air dari salah satu mata air yang ada di bawah makam Ki Ageng Wonosobo, yaitu di Sendang Sampang. Adapun Sendang Sampang itu kalau dalam pemahaman dari budayawan mengandung makna itu sampurnaning panguripan. Artinya air itu sumber dari kehidupan. Nah, selain Pak Kades juga ada Mas Tatak nih. Beliau juga sering acap kali ya di pemerintah Kabupaten Wonosobo ditugaskan untuk menyiapkan ubor rampe atau terlibat langsung. Mas Tatak melihat prosesi bedul kedaton yang salah satunya dari Desa Plombangan ini, menurut Mas Tatak seperti apa sih prosesi ini atau filosofi yang terkandung atau makna yang sangat besar untuk Kabupaten Wonosobo apa yang Mas Tatak? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kades ya soal ruh dari bedul kedaton itu ada di tanah dan air ya, karena ini adalah simbol dari sebuah kemapanan dalam pemerintahan ya. Jadi setelah tanah dan air itu diambil, kemudian pada malam harinya, malam hari tanggal 23 malam ya, malam 24 itu dibawa ke pendopo, diaturkan kepada Bapak Bupati. Dan selama proses pembawa ini kita melaksanakan topo bisu. Menarik nih, topo bisu. Artinya bisa kita pahami tidak berbicara. Apakah betul? Selama perjalanan membawa tanah dan air dari Plombangan menuju ke pendopo, ini memang tidak disarankan untuk berbicara, begitu atau bagaimana nih? Betul sekali. Jadi topo bisu itu sebenarnya panjangnya adalah topo bisu sesuluh obor. Jadi kita berdiam dengan membawa obor sebagai pelita. Nah, ini mengandung filosofi bahwa selama 1 tahun ke belakang kita akan ulang tahun Wonosobo ini, kita akan mengintrospeksi diri dengan cara kita berhenti berbicara, kita merenung, kita merefleksikan dan merelaksasi pikiran kita, dan kita membawa sebuah obor sebagai harapan 1 tahun ke depan agar Wonosobo beserta dengan masyarakatnya, beserta dengan seluruh apa yang ada di dalamnya itu mencapai kemakmuran. Nah, tanah dan air ini kemudian setelah diaturkan pada bupati dan diserahkan kepada para pemangku adat, kemudian dilakukan acara Birat Sengkolo. Apalagi nih Birat Sengkolo? Birat Sengkolo itu adalah mencampurkan
7 sumber mata air, yang salah satunya ini dari Adipati Sampang, kemudian didoakan, dan pada esok harinya ini akan dipercikan sebagai wujud tolak bala. Sedangkan tanah dari makam Ki Ageng Wonosobo ini nanti akan dipetak atau ditanam di ringin tengah alun-alun tepat pada pukul 00.00. Itu sebagai simbolisasi bahwa ibu kota sudah berpindah. Dan kalau bagi teman-teman yang mengikuti prosesi dari awal sampai akhir, pasti ada suasana sakral yang merinding-merinding gimana. Mistis berbeda Mistis gitu ya. berbeda. Karena orang berjalan itu diam, ya, membawa obor diam. Jadi setiap langkah ini seperti kita membuka memori perjuangan para pendahulu dalam ya membangun Wonosobo, kemudian dalam merebut kemerdekaan dan sebagainya. Itu ada memori-memori, ada suara-suara yang terngiang tapi tidak terdengar. Luar biasa sekali. Artinya bisa, kalau misalnya kita jeli atau ngening nacipta gitu ya, mungkin akan lebih paham flashback terhadap beberapa puluh tahun yang lalu perjalanan dari beliau, ya, pendiri Wonosobo ataupun siapapun yang berkontribusi sangat besar terhadap terciptanya Kabupaten Wonosobo, begitu ya. Iya. Sebelum pandemi ya Mas Akil, tahun 2018, 2019 itu sebelum pandemi, antusiasme masyarakat Mobangan luar biasa sekali. Yang mengikuti Bedol Kedaton Topo Bisu itu bahkan sampai simbah-simbah sepuh pun, saya sampai terenyuh Mas kalau melihat, luar biasa, sampai simbah-simbah sepuh dia ikut jalan sampai ke pendopo, luar biasa. Nah, sahabat Agil TV, bersama Pak Kades sudah saya beri keterangan informasi. Pak Mas Tatak juga demikian, sudah menjelaskan begitu detail apa sih yang dinamakan ataupun makna filosofi dari Bedol Kedaton. Akan tetapi saya juga penasaran sama Pak Pono selaku juru kunci. Sudah berapa lama Pak menjadi juru kunci di Ki Ageng Wonosobo? Ya, kalau dulu kita cuma waktu dulu itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu. Jadi waktu belum saya mapan di sini, dari rumah itu ke makam bersih-bersih itu. Sampai sekarang itu kita merawat, namanya merawat di sini. Merawat makam itu. Berarti sudah kurang lebih 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Kemudian sejak diadakannya Bedol Kedaton ini, Pak Pono tentunya tambah kesibukan ya. Apa yang dilakukan ketika prosesi Bedol Kedaton, Pak Pono? Ya, kami mempersiapkan untuk bersih-bersih ini, banyak tamu yang rawuh dari kabupaten, dari karyawan, banyak dari desa, itu yang pakai seragam Jawa itu semua, satu desa seragam Jawa sini. Tidak ada yang tidak pakai seragam Jawa semua. Ada sini, kita juga sibuk-sibuk bersih-bersih, itulah merawat sini bersih-bersih itu sampai ke bawah. Pak, ini sedikit agak melenceng, maaf ya. Ini ibaratnya apa, menjawab penasaran saya. Pak Pono kurang lebih 5 tahun menjadi juru kunci. Ada nggak Pak hal-hal, maaf nih, mistis? Apa sih biasanya juru kunci lekat dengan makamnya ya? Tahu seluk-beluk sejarahnya. Pernah ada apa nih Pak yang ditemui Bapak mungkin dalam tidurnya ataupun bagaimana Pak? Ya, kalau silakan. Di sini kalau mimpi-mimpi itu biasa, kalau dengar suara-suara juga biasa, kalau mungkin bau-bau sedap, ada bau wangi, kalau bau-bauan ini dimakan itu memang tempatnya itu. Jadi kita sudah nggak asing, sudah terbiasa itu. Kemudian Pak, selama menjadi juru kunci, ini kan tentunya menjadi seorang juru kunci tidak hanya paham nih tentang silsilah seluk-beluk makamnya, akan tetapi panggilan hati ya Mas, mungkin ya demikian. Apakah Pak Pono sedemikian ikhlas menjadi juru kunci, kemudian mau sampai kapan sih Pak menjadi juru kunci di makam dari Ki Wonosobo ini Pak? Gini, kalau saya kan niatnya di sini merawat. Betul. Jadi merawat, karena memang penganggapannya orang lain banyak yang memanggil saya juru kunci. Tapi sebetulnya saya tuh di sini niatnya bersih-bersih, tidak punya tujuan lain-lain, tidak. Jadi kalau sini nggak ada yang gaji,
saya yang kasih Allah Subhanahu itu sini. Sedang kota amal itu saja itu masuknya kepada pengurus bendara untuk mengelola sini, untuk bayar listrik, bayar banyu, segala macam untuk kegiatan apa saja. Kalau kita ini dapatnya ya kalau ada tamu yang ngasih kita terima, kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa, ikhlas saja, Ikhlas ya, Pak, ya legowo aja. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak, Ya. ini tidak hanya manusia ya yang menilai, tapi Allah Tuhan kita Ya. tentunya maha mengetahui Bapak ya. Semoga keikhlasan Bapak merawat makam, apalagi makam berdiri Wonosobo yang sejarahnya begitu luar biasa. Semoga dicatat sebagai amal ibadah yang luar biasa ya Pak ya. Amin. Baik, luar biasa. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami bersama Sarigel Saputra, ada Mas Tatak, ada Pak Kades, Pak Pono, dan tentunya tunggu tayangan video lainnya ataupun konten berikutnya hanya di Agil TV Channel. Terima kasih Pak Kades, Pak Pono, Mas Tatak. Kita akan kembali lagi untuk konten-konten berikutnya hanya di Agil TV Channel. Terima kasih, sampai jumpa.